maksudnya dapat pengampunan dari Allah. Dari Allah, aku masih ada harapan. Nanti Allah ampuni, Nabi ampuni, saudara. Kalau dia bicara jujur, tapi kalau dia bicara bohong, Nabi senang. Tapi Allah Maha tahu, Allah akan murka kepada aku. Akhirnya setelah itu dia katakan, wallahi, demi Allah ya Rasulullah, maka nali min uzrin. Aku tidak punya uzur apapun ya Rasulullah. Aku ngaku aku salah, aku tidak punya uzur. Aku sehat, perbekalanku cukup, aku bisa berangkat, tapi aku undur sampai akhirnya aku tidak jadi berangkat. Aku salah, aku ngaku dosa, itu yang bisa aku sampaikan. Subhanallah, jujur gak Bu? Jujur gak Bu? Nah, di sini menarik apa kata Nabi alaihi salatu wassalam. Isma'u rahimakumullah radhiyallahu ta'ala ankum ajma'in. Qala al-muallif radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'allahu bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi wa barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Wa an Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh orang yang bernama Abdullah. Siapa itu Abdullah? Abdullah itu putra dari Ka'ab ibn Malik. Siapa itu Ka'ab ibn Malik? Salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ikut rombongan Ansor ketika pertama kali mengirim utusan bertemu Nabi waktu Nabi masih tinggal di kota Makkah. Nah, terjadi Bai'atul Aqabah. Jadi ada 12 orang dari Madinah, utusan datang menemui Nabi di Mekah, akhirnya mereka masuk Islam. Nah, itu salah satunya adalah Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu. Nah, kemudian mari kita lanjutkan. Di sini disebutkan wa kana qaida Ka'ab radhiyallahu anhu min banihi hina anya. Jadi Abdullah putranya Ka'ab ibn Malik ini adalah putra yang merawat ayahnya ketika ayahnya sudah tua, umurnya hampir 80 tahun, matanya juga sudah tidak bisa ngelihat, buta. Maka anak inilah yang terus menuntun ayahnya kalau mau ke masjid, mau ke rumah keluarga. Nah, jadi anak ini yang nuntun abahnya. Nah, kemudian diceritakan, qala, sang anak berkata, sami'tu Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu yuhadditsu haditsan hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ini bercerita bahwa aku mendengar langsung dari Ka'ab ibn Malik, maksudnya dari ayahnya, mendengar cerita dari aku punya ayah tentang kejadian pada saat aku punya ayah ini tidak ikut berjihad bersama Nabi. Takhallaf. Nah, dia absen, apa? Dia nggak ikut jihad bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Di kasus apa? Fi ghazwati Tabuk, pada saat perang Tabuk. Bu, biasanya kalau Nabi mau perang, sahabat berlomba-lomba tuh mempersiapkan diri untuk perang. Nah, tapi pada saat perang Tabuk, ini Ka'ab ibn Malik ini dia nggak ikut. Nah, sekarang dia cerita sama anaknya. Kenapa dia nggak ikut? Lalu apa resiko dia tidak ikut? Lalu apa kejadian yang dihadapi gara-gara dia tidak ikut? Nah, ini cukup menarik. Nanti kita ambil hikmahnya. Mari kita lihat bagaimana Ka'ab bercerita. Jadi Ka'ab bercerita kepada anaknya. Nih ayah ini dulu punya pengalaman begini bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita dengarkan cerita Ka'ab radhiyallahu anhu yang sedang menceritakan pengalamannya. Kata Ka'ab, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qad. Aku ini tidak pernah absen ikut perang bersama Nabi, nggak pernah absen kecuali saat perang Tabuk. Ada lagi satu yang beliau tidak ikut selain Tabuk.
yaitu perang Badar. Jadi beliau sampaikan di sini, kata beliau, ghaira anni qad takhalaftu fi ghazwati Badr. Jadi aku tidak ikut Tabuk dan aku juga pernah tidak ikut perang Badar. Tapi ada yang menarik, waktu dia tidak ikut perang Badar nggak dihukum sama Nabi. Tapi waktu dia tidak ikut perang Tabuk dihukum oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia katakan di sini, walam yu'atib ahadan takhallafa an. Waktu perang Badar, kata beliau, sahabat-sahabat yang tidak ikut enggak domelin Nabi. Lam yu'atib ahadan. Nabi enggak negor satupun, Nabi enggak berikan sanksi. Jadi waktu itu yang ikut, silakan perang Badar. Yang enggak ikut, Nabi enggak hukum, enggak diberikan sanksi. Waktu perang Badar, saudara. Kemudian dia katakan kenapa sedemikian rupa? Karena memang perang Badar ini perang yang tidak direncanakan dari jauh-jauh hari, dan perang yang memang tanpa perjanjian, yang memang perang ini terjadi spontan. Kenapa spontan? Karena rombongan kafir Quraisy terdengar kabar oleh para sahabat yang ada di Madinah sedang membawa barang dagangan yang mereka bawa dari negeri Syam menuju Mekah lewat pinggir Madinah. Nah sekarang orang-orang muhajirin bilang, ini siapa aja nih yang pada pergi? Ini orang-orang dalam rombongan itu yang merampas menjarah harta muhajirin. Jadi waktu muhajirin pada hijrah dari Mekah ke Madinah, kan mereka tinggal tuh rumahnya, mereka tinggal harta bendanya, itu dijarah sama orang-orang kafir Quraisy. Dijarah, diambil, ada kebunnya diambil, yang rumahnya diambil, yang harta bendanya diambil, yang keluarganya disiksa, ya ikhwan. Nah tahu-tahu sekarang kedengaran kabar orang-orang jahat ini pergi membawa barang dagangan dari negeri Syam pulang ke Mekah. Maka dicegat oleh para sahabat Nabi, ya ikhwan. Nah, jadi kan yang dicegat siapa nih? Penjahat semua, ya ikhwan. Nah, jadi dicegat, diajak perang. Jadi jangan cuma beraninya sama orang lemah. Kalian di Mekah ngambil rumah kami, ngambil harta kami, bunuh saudara-saudara kami. Ayo sekarang kita perang. Dijegat, ditantang perang. Saudara. Jadi kalau mau perang, mau duel, mau satu lawan satu. Makanya pada saat perang Badar itu pertama 1 lawan 1 dulu. Ditantang, ayo kita 1 lawan 1. Jadi jangan berani cuma ganggu perempuan, ganggu anak-anak, ngambil harta orang seenaknya. Begitu orangnya udah hijrah. Nah itulah terjadinya perang Badar. Jadi perang ini spontan, saudara, memang tanpa perencanaan yang jauh, saudara. Tapi akhirnya kaum muslimin diberikan kemenangan. Walaupun jumlahnya cuma 313 orang yang perang, yang dilawan 3.000. Tapi Allah berikan kemenangan pada saat perang Badar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah sungguh pun begitu, Nabi nggak paksakan sahabatnya perang Badar. Yang bisa ikut, yang nggak ikut, nggak apa-apa. Artinya Nabi nggak tegur. Nah termasuk Ka'ab ibn Malik tidak ikut dan tidak ditegur oleh Nabi. Kemudian beliau ceritakan di sini, hatta jama'a Allah Ta'ala bainahum wa baina aduwwihim ala ghairi mi'ad. Itu tadi. Jadi terjadilah akhirnya perang Badar, Allah kumpulkan Nabi bersama para sahabat bertemu dengan musuhnya tanpa perjanjian. Walaqad sahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal aqabah hina tawassatna 'alal Islam. Tapi walaupun aku tidak ikut perang Badar, aku tetap bangga karena aku termasuk orang yang ikut Bai'atul Aqabah. Karena sahabat yang ikut Bai'atul Aqabah itu dijamin oleh Nabi masuk surga. Ya, jadi dia bangga, walaupun dia sedih nggak bisa ikut perang Badar, nyesal, tapi terhibur. Kenapa? Karena dia termasuk ahli ashab Bai'atul Aqabah. Kemudian dikatakan wa ma uhibbu annali biha mashhada badrin wa in kanat badrun akthara fin nasi minha. Artinya aku tidak suka keutamaan Bai'atul Aqabah yang aku miliki ditukar dengan Badar. Enggak. Artinya kalau harus memilih mau ikut Bai'atul Aqabah atau Badar, aku pilih Bai'atul Aqabah.
Walaupun Badar itu jauh, yaitu lebih istimewa, lebih banyak disebut, diingat oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, singkat cerita, wa kana min khabari, kata beliau. Nah, inilah cerita saya. Saya mau cerita kenapa saya tidak ikut perang Tabuk. Hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Inilah ceritaku tatkala aku tidak ikut perang Tabuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menarik apa beliau katakan? Anni lam akun qattu aqwa wala aisar minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Sebetulnya kata beliau, pada saat perang Tabuk itu aku ini dalam keadaan sehat, kuat, perbekalan juga banyak, cukup. Jadi dia cerita, aku ini gak punya alasan gak ikut perang Tabuk tuh, gak ada alasan. Harta ada, badan sehat, waktu punya. Nah, jadi dia cerita di sini, aku gak punya alasan. Wallahi demi Allah, kata beliau bersumpah, ma jama'tu qablaha rahilatain qattu hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwah. Bahkan aku punya kemampuan saat itu, aku mampu untuk menyiapkan 2 perbekalan perjalanan jauh. Kalau biasanya cuma persiapan 1 perbekalan jauh, di saat itu aku sanggup menyiapkan 2 perbekalan untuk 2 perjalanan jauh. Aku sanggup, badanku sehat, serba mudah. Tapi nggak paham kenapa aku nggak ikut. Nah, dia cerita. Nah, kemudian dia cerita lagi apa dia katakan? Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha hatta kanat tilkal ghazwah. Biasanya katanya Ka'ab nih, Nabi itu kalau mau perang apa aja itu Nabi bicaranya pakai bahasa isyarat, cerita-cerita saudara, enggak fokus gitu mau perang ini kecuali perang Tabuk. Jadi dia cerita waktu perang Tabuk nih Nabi betul-betul fokus, serius, nggak main-main. Nabi ceritakan rinciannya kepada para sahabat, mau begini, mau begini, mau begini. Karena ini perang besar, bukan perang sembarangan. Sampai-sampai beliau katakan di sini apa? Faqazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin syadid. Ini perang Tabuk waktu terjadi dilaksanakan oleh Nabi itu pada saat situasi cuaca yang sangat panas. Sangat panas. Wastaqbala safarun ba'idan wa mafaza. Dan harus melakukan perjalanan ke Tabuk. Itu perjalanan jauh, bukan dekat Tabuk. Tabuk jauh. Perjalanannya jauh, panas, capek, melelahkan. Tapi yang menarik karena saking fokus seriusnya, kata beliau, wastaqbala adadan katsiran. Dan Nabi nanti dengan para sahabat akan menghadapi musuh yang jumlahnya banyak. Pantas Nabi fokus serius sudah. Ini tempatnya jauh, perjalanannya di jalanan jarang ada mata air, lewat padang pasir, jarang ada sumur. Jadi perbekalannya mesti betul-betul mantap dan musuhnya banyak. Jadi Nabi mengumumkannya betul-betul fokus serius. Kemudian fajalla lil muslimin amrohum liyata'ahabu uhbata ghazwihim. Maka oleh karena itu umat Islam ketika itu betul-betul sangat serius fokus untuk mempersiapkan diri buat perang. Wah, ini perang nggak main-main. Ini medannya berat nih. Kalau Badar nggak jauh. Kalau Badar dari Madinah nggak jauh. Dan untuk ke Badar banyak sumur di jalanan, banyak mata air untuk perang Badar. Kalau ini nggak, mau ke Tabuk di perjalanan nggak ada mata air, sepi, nggak ada makanan, wah musuhnya yang nunggu banyak. Situasi cuaca juga panasnya luar biasa. Nah, makanya Nabi ingatin pada sahabat, hati-hati, persiapannya harus betul-betul persiapan. Ini persiapan perang yang luar biasa. Nah, makanya para sahabat pun bersiap-siap sesuai. Di sini dikatakan fa ahbarahum biwajhihim alladzi yurid. Maka Nabi arahkan para sahabat apa yang harus mereka persiapkan. Kemudian wal muslimuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katsirun wala yajma'uhum kitabun hafid. Tapi Ibn Malik apa? Saking ini perang seriusnya persiapan Nabi
Sampai-sampai yang daftar mau jihad juga banyak. Banyak umat Islam yang mau ikut. Saking banyaknya, andai kata namanya ditulis tuh satu-satu, siapa yang bisa perang itu bisa jadi buku yang tebal. Saking banyak. Jadi artinya Ka'ab ngakuin ini perang memang serius dan dia juga udah siap mau berangkat, saudara. Tapi kenapa dia nggak jadi berangkat? Mari kita lanjutkan. Kemudian Ka'ab bercerita, faqala rajulun yuridu an yataqayyaba illa zanna anna dzalika sayakhfa ma lam yanzil fihi wahyun minallah. Sampai-sampai kata Ka'ab, hari itu kalau ada orang yang nggak mau ikut perang, nggak ketahuan benar. Saking banyak yang ikut, kalau ada munafik yang nggak mau ikut perang, ngumpet nggak mau ikut, nggak ketahuan. Saking banyaknya yang ikut. Kemudian apa dikatakan? Kecuali kalau Nabi dapat wahyu, Allah akan kasih tahu siapa yang nggak ikut. Tapi secara logika biasa nggak bakal ketahuan. Udah banyak kok yang ikut. Nah kemudian dilanjutkan. Wa qaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal qaswah hina tabat al-thimar wa dhilal. Pada saat Nabi mau berangkat perang meninggalkan Madinah tuh lagi sedang-sedangnya korma lagi mengkol-mengkol matang. Kan musim panas. Musim panas tuh korma lagi matang, kebun-kebun tuh lagi matang. Nah kata Ka'ab apa? Artinya tergoda karena korma lagi. Nah, kebun korma lagi matang, milih nih nungguin korma apa perang. Nah, mulai ada godaan. Beliau sendiri yang cerita, saudara. Sampai beliau mengatakan apa? Fa'ana ilaiha as'al. Ana ada cenderung juga urusan korma. Kemudian dikatakan fatajahhaza Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ah dan orang-orang muslim mempersiapkan diri untuk perang. Kemudian beliau katakan wa tafiqtu aqdu likai atajahazu wa ma'ah, dan aku pun segera siap-siap, aku siapkan peralatan-peralatan untuk perang. Jadi Ka'ab sudah juga mempersiapkan diri. Kemudian fa'arji walam aqdi syai'a. Dia ke pasar, dia beli keperluan untuk perang, tapi begitu sampai rumah dia tidak serius lagi mempersiapkan diri. Antar aja. Besok aja persiapannya. Nah kemudian dikatakan apa di sini? Wa aqulu fi nafsi. Dan aku mengatakan kepada diriku, ana qadir ala dzalik idza aradtu. Saya mampu untuk langsung berangkat perang, saya mampu, saya punya modal, badan saya sehat, perlengkapan ada. Kemudian falam yazal dzalika yatamada bi hatta marra bin nasil jid. Tapi saya sering mengakhirkan yatamada, nunda-nunda. Antar besok aja. Sementara orang lain, wow, udah persiapkan kudanya, ontaknya, perbekalannya, pedangnya, tombaknya, panahnya, semua udah mempersiapkan. Baju perangnya. Saya mempersiapkan diri, nunda-nunda. Besok aja. Antar aja. Besok aja. Antar aja. Nah ini ada cerita. Padahal udah siap. Dia juga mau ikut perang. Sudah. Nah akhirnya apa yang terjadi? Fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiyan wal muslimuna ma'ah. Akhirnya pada hari Nabi dan umat Islam berbondong-bondong berangkat ke medan jihad. Lalu apa yang terjadi dengan diriku? Walam aqdi min jihadi syai'a. Aku sendiri belum merapikan persiapan. Gara-gara apa tuh, Bu? Gara-gara tarsok. Itu namanya manajemen tarsok, ntar besok, tarsok. Akhirnya di hari orang udah siap, udah berangkat bersama Nabi, dia belum siap juga. Padahal dia udah beli tuh segala keperluan. Cuma dia nggak rapihin. Akhirnya dia belum berangkat. Cuma apa? Cuma qadautu farajatu. Begitu aku lihat Nabi dengan para sahabat umat Islam jalan, aku tergerak. Aku mesti ikut. Aku mesti pulang lagi. Mesti buru-buru rapihin. Aku harus ikut, jangan ketinggalan. Nah, kemudian apa dikatakan di sini? Cuma qadautu farajatu. Dia pulang ke rumah. Tapi sampai di rumah lagi-lagi walam aqdi syai'a. Sampai di rumah malas lagi, ya ntar dulu deh. Bu, manajemen apa namanya?
Tarsok. Orang zaman sekarang yang begini banyak gak? Banyak gak? Ibu-ibu ada yang begitu? Tarsok. Mau nyuci piring, tarsok. Mau nyuci baju, tarsok. Dari mulai baju ada 5 lembar, sampai gak punya baju itu di lembaran. Sampai itu cucian ada 5 ember, betul Bu? Ayo ngaku, ada gak? Ada gak? Nah, jadi jangan pakai manajemen tarsok. Maka kita lanjutkan cerita. Falam yasal dzalika yatamada bi hatta asra'u wa tafaratul ghusl. Nah, karena aku terus mengulur-ngulur waktu, akhirnya Nabi terus berangkat meninggalkan kota Madinah. Nah, begitu Nabi udah keluar dari Madinah, apa beliau bilang? Fahamamtu an artakila fa udrikahu. Saya punya niat, wah, saya mau kejar. Mau pulang lagi ke rumah, rapihin, saya masih bisa kejar. Ini dengan kuda. Saya pulang lagi, sampai di rumah malas lagi. Dia cerita. Akhirnya apa? Sampai di rumah saudara dia katakan, "Fa ya laitani fa'altu." Ya Allah, betapa indahnya kalau waktu itu aku kejar, aku ikut. Kenapa aku nggak lakukan? Sumalam yuqaddar dari kali, tapi akhirnya aku nggak mampu juga buat berangkat. Kemudian fatafiktu idza kharajtu fin nasi ba'da khuruji Rasulillah. Nah, di sini dia cerita. Begitu Nabi sudah jauh, dia udah nggak bisa nguber lagi, saudara, dia keluar dari rumah. Begitu dilihat di Madinah isinya apa? Isinya perempuan, anak-anak, orang tua, orang sakit, dan munafik. Nggak ada yang lain. Di situ dia bilang nyesel, sedih dia. Karena dilihat kanan kirinya, ya perempuan nggak wajib perang, anak-anak nggak wajib perang, orang tua sakit nggak wajib perang. Munafik, ini kan sifat jahat. Jadi dilihat, apa aku ini munafik? Kok aku bersama mereka di Madinah? Sedih, dia nyesel. Tapi udah lanjut. Nabi udah berangkat. Perang Badar, saudara. Ini yang beliau ceritakan. Makanya di sini kharajtu fin nasi ba'da khuruji Rasulillah. Aku keluar dari rumah di tengah-tengah masyarakat setelah Nabi keluar berperang. Apa dia katakan? Yahzununi, aku sedih. Kenapa sedih? Anila ara, aku tidak melihat di kota Madinah itu li uswah, ada satu orang yang menjadi contoh, satu orang baik, satu orang teladan. Maksudnya orang yang enggak lari dari kewajiban. Enggak, aku enggak lihat di Madinah. Yang aku lihat itu tadi illa rajulan makmusun alaihi fin nifaq. Yang aku lihat yaitu satu imma orang-orang yang munafik, au rajulan mimman ajarallahu taala minat du'afa, atau orang-orang memang yang punya uzur, orang-orang yang lemah, yang sakit, yang memang tidak ada kewajiban jihad. Kira-kira jelas Bu? Penyesalan itu memang datang belakangan. Lanjut? Masih ada waktu? Nah, lanjut dikit Bu ya. Bu, nah, dikit lagi zuhur nih Bu ya. Baik, kita lanjutkan. Walam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk. Ka'ab bercerita, dia dengar kabar dari sahabat yang lain sampai ke Tabuk, Nabi nggak nanya-nanyain namanya Ka'ab. Di jalanan nggak, Nabi nggak nanya mana Ka'ab, nggak. Tapi setelah sampai di Tabuk, bikin perkemahan siap perang, baru Nabi tanya. Apa kata Nabi? Ma fa'ala Ka'ab bin Malik. Mana Ka'ab bin Malik? Apa yang dia kerjakan saat ini? Artinya saat itu Nabi ini nggak hadir. Ka'ab nggak kelihatan. Nah, begitu akhirnya ada yang jawab, satu orang dari Bani Salam, kaumnya Sa'ad. Apa dijawab kaumnya Ka'ab ini? Ya Rasulullah, habasahu burdahu wa nadharu fi akfai. Ini kalimat sindiran. Ya Rasulullah, dia lagi enak berselimut di rumahnya. Kalau kayak orang Betawi lagi enak dikekepin bininya. Itu kalimat apa? Sindiran bukan tuh? Artinya dia malas tuh, dia gak mau ikut perang tuh. Nah, cuman saat itu ada sahabat Nabi yang lain marah, yaitu Mu'adz bin Jabal. Kata Mu'adz bin Jabal, bi'sa ma qulta. Jelek betul yang kamu katakan, jangan begitu. Akhirnya Mu'adz mengatakan, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, ma alimna alaihi illa khair. Aku tidak kenal Ka'ab ibn Malik kecuali baik. Aku berani bersumpah ya Rasulullah, Ka'ab ini orang baik.
Nggak mungkin dia lari dari jihad. Pasti ada sesuatu. Nah, Bu, kawan baik begitu. Kalau kita punya kawan baik dijelekin orang, jangan ikut ngejelekin. Nah, kalau dijelekin orang kita bela, jangan ngomong begitu. Itu kawan saya itu orang baik, sebut kebaikannya. Ya kalau dia salah mungkin dia hilaf. Jangan ditambahin, Bu. Ini teman kita dikitain orang, ibu nambah, iya tuh, emang begitu tuh. Malah ditambahin lagi bumbunya. Ayo, ada gak? Ada gak? Tapi sahabat Nabi Mu'adz bagaimana? Temennya dijelekin, saudara lah, enggak begitu. Dia beri kesaksian depan Rasulullah. Ya Rasulullah, demi Allah aku bersaksi dia orang baik. Enggak, dia enggak mungkin. Dia enggak termasuk orang-orang yang seperti itu kalau dia lari dari jihad. Nah, singkat cerita, fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi terdiam, Nabi enggak lanjutin lagi nanya soal Ka'ab. Fabaina huwa ala dzalik. Pada saat itu Nabi alihkan pembicaraan kepada tentang orang lain. Ra'a rajulan mubayyidan. Nabi lihat ada satu orang pakai pakaian serba putih, yazulu bihi sarab. Begitu gagah di tengah-tengah. Jadi memang berjuangnya luar biasa. Nabi puji. Apa kata Nabi? Kun Aba Khaitsam. Mudah-mudahan ini orang sahabat kita yang bernama Aba Khaitsam. Ternyata betul orang tersebut adalah Aba Khaitsam. Jadi memang salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah diolok-olok oleh orang-orang munafik. Nah, baik. Selanjutnya, falamma balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha ghafilan min Tabuk. Boleh. Sallu ala nabi. Boleh. Ini masuk dulu. Karena ada obat yang mesti diminum. Doain Bu ya biar sehat. Wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Bu. Apa bulan depan lagi? Dikit lagi dikit ya. Yang banyak-banyak sampai jam 12 tepat Bu ya. 5 menit lagi. Bu. Baik. Nah, selanjutnya apa? Falamma balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha ghafilan min Tabuk hadarani bathi. Singkat cerita, perang selesai. Nah, waktu perang selesai, kata Ka'ab, aku dengar kabar di Madinah. Nabi dengan para sahabat dalam perjalanan pulang. Begitu dengar Nabi dengan sahabat perjalanan pulang, memetik kemenangan di peperangan, aku sedihnya luar biasa. Berarti itu sedih. Sedih campur takut, karena pasti ditanya oleh Nabi nanti. Kenapa kamu tidak ikut berjihad? Jadi dia galau, risau. Jadi menunggu kedatangan Nabi, dia udah nggak tenang, resah. Kemudian apa dikatakan? Fatofiktu atadzakkarul kadziba. Bahkan waktu Nabi masih di perjalanan, aku galau, risau, aku persiapkan. Mau ngebohong apa dia buat Nabi? Dia mau persiapan, pokoknya apa ngebohong ini, pokoknya cari alasan biar Nabi bisa terima. Kemudian wa aqulu bima akhruju min sakhatihi gadan. Bagaimana ini caranya supaya aku bisa lolos dari marahnya Nabi, murkanya Nabi, jangan sampai Nabi marah. Kemudian enggak sampai di situ, wa asta'inu ala dzalika bi kulli dzirra'in min ahli. Bahkan aku punya keluarga, aku kumpulin. Yang pintar-pintar, yang otaknya jalan, orang-orang tua aku kumpulin. Untuk apa? Untuk cari alasan bohong. Bu, mau cari alasan bohong sampai rapat keluarga. Saking apa dia takut sama Rasulullah ini nggak main-main. Nanti yang bakal nanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mesti punya persiapan. Apa jawabannya? Singkat cerita, rapat keluarga sepakat. Pokoknya ngebohong aja udah, biar aman. Nah, singkat cerita apa saudara? Falamma di sini dikatakan, falamma qila inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adalla qadiman. Begitu diumumkan Nabi masuk kota Madinah. Pas Nabi masuk, saudara, orang berbondong-bondong menyambut kedatangan Nabi. Zaha anil batil hatta araftu annani lan anju minhu bi syai'in abada. Begitu aku dengar Nabi udah sampai, hilang rencana bohong semua. Hilang udah rencana bohong, udah hilang. Nggak ada yakin, nggak mungkin bisa bohongin Nabi udah. Nah, jadi akhirnya hilang, dia bilang udah aku mau jujur aja udah bicara dengan Nabi. Enggak ada nggak mau bohong, sudah. Subhanallah, itu karisma Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Fa ajma'tu sidqa, maka aku mulai persiapkan cerita buat Nabi yang sebenarnya. Aku nggak mau bohong, mau cerita apa aja yang bisa aku ceritakan kepada Nabi. Nah, singkat cerita, wasabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima. Begitu pagi hari Nabi sampai masuk kota Madinah, wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid. Bu, Nabi kalau datang tuh pulang dari musafir, Nabi nggak langsung ke rumah. Biasanya Nabi ke masjid dulu. Masjid, sholat 2 rakaat, duduk dulu dengan para sahabatnya ya ikhwan. Nah, itu biasanya dilakukan oleh Nabi kalau pulang musafir. Faraqa'a fi raqatain tsumma jalasa lin-nas. Nabi masuk masjid, Nabi sholat 2 rakaat, kemudian Nabi duduk bersama orang-orang. Falamma fa'ala dzalik, begitu Nabi duduk, sahabat kumpul, itulah kesempatan orang-orang yang absen, yang alpa, yang tidak ikut perang untuk menemui Nabi, menyampaikan alasannya. Nah, singkat cerita, datang mereka satu persatu. Ini kurang lebih ada 80-an orang. Ternyata yang nggak ikut perang 80 lebih, termasuk semua maju. Semua maju pakai alasan bohong. Pertama maju bohong, kedua maju bohong. Ada bilang ya Rasulullah aku sakit, ada bilang ya Rasulullah istriku yang sakit aku jaga, ya Rasulullah. Pokoknya semua alasannya bohong. Tapi subhanallah diterima oleh Nabi. Mereka alasan, Nabi terima. Nah, mereka minta maaf kepada Nabi, Nabi maafkan. Tapi rahasia benar bohongnya mereka, Nabi serahkan kepada Allah. Bu, Nabi arif gak? Nabi bijak gak? Enggak, Nabi gak bilang, wah kamu bohong. Nanti kalau Nabi bilang begitu kan mesti ada bukti-bukti. Padahal Nabi gak perlu bukti, dapat wahyu dari Allah. Tapi karena orang ini pada nggak jujur ngomong, ya Nabi terima. Oh iya, karena sakit ya Rasulullah. Oh iya maafin Rasulullah. Ya sudah nggak apa-apa. Pulang semua. Hampir 80 orang. Nah terakhir giliran Ka'ab. Maju dia saudara. Pokoknya nggak ada yang jujur, semua bohong. Termasuk Ka'ab rencananya apa? Bohong juga saudara. Tapi dia maju, dia gemetar berhadapan dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah begitu dia maju, dia ceritakan falamma salamtu, ketika aku menemui Nabi, aku berikan salam, tabassama tabassumil mughdab. Nah, jadi pada saat aku berikan salam, Nabi lihat aku datang senyum, tapi senyumnya orang yang marah. Senyum marah gimana sih Bu? Coba contohin Bu. Senyum tapi marah gitu Bu. Tuh Nabi kita marahnya senyum Bu. Marahnya senyum. Tapi sahabat tahu ini senyum gak enak nih, ini senyum marah ini. Dia bilang Nabi senyumnya senyum marah. Kemudian apa? Sumakal. Kemudian Nabi berkata ta'al, kemari ya Ka'ab. Kemudian pagi itu amsi hatta jalastu baina yadayhi. Aku pun datang duduk di depan Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala li, Nabi berkata kepada aku, ma khallafaka, apa yang membuat kamu tidak ikut berperang? Apa alasanmu? Apa alasannya kok enggak ikut? Kemudian di sini dikatakan oleh Nabi, alam takun qad tadahhar. Nah, apa ente ini punya alasan bagus, apa ente ada urusan yang berat? Tapi kan ente udah jual, ente punya onta untuk persiapan, kenapa ente gak ikut? Nah kemudian kultu, ini menarik jawabannya. Ka'ab berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni wallahi demi Allah ya Rasulullah, lau jalastu inda ghairi min ahli dunya, kalau ini aku duduk dengan orang yang bukan Anda, orang lain asal bukan kamu ini ya Rasulullah, la ra'aitu anni sa'ahruju min sahati bi udrin. Andai kata yang nanya ini bukan engkau ya Rasulullah, aku punya banyak alasan, punya uzur. Artinya dia bisa ngarang itu cerita. Andai kata bukan engkau ini yang bertanya ya Rasulullah, walaqad utitu jadalan, aku bisa berdebat, aku bisa sampaikan sejuta alasan untuk membela diri. Walakinni, akan tetapi aku ya Rasulullah, wallahi laqad alimtu,
demi Allah aku sudah tahu. La in haddatsukal yauma haditsa kadzibin, andai kata hari ini aku bicara dusta kepada engkau, tardo bihi anni, dan kau terima dustaku, kau terima uzur yang bohong aku buat itu, andai kata kau terima pun, la yushikannallahu yushituka alayhi. Ya, aku bisa berbohong kepadamu untuk mencari ridhomu supaya kau senang. Tapi Allah tahu yang aku ini berbohong, niscaya Allah pasti akan murka kepada aku. Nah, jadi kalaupun aku bohong, Allah murka. Buat apa ya Rasulullah? Kemudian dikatakan wa inni haddatsuka haditsa sidqin. Dikatakan wa in haddatsuka haditsa sidqin. Tapi kalau aku bicara kepada engkau dengan kejujuran, aku tidak bohong, tajidu alayya fihi, niscaya kau pasti akan marah kepadaku ya Rasulullah. Inilah arju fihi uqballahi azza wa jalla. Tapi walaupun kau marah kepadaku ya Rasulullah, aku masih punya harapan dapat ridho Allah karena aku jujur. Subhanallah. Maksudnya dapat pengampunan dari Allah. Dari Allah, aku masih ada harapan. Nanti Allah ampuni, Nabi ampuni saudara kalau dia bicara jujur. Tapi kalau dia bicara bohong, Nabi senang, tapi Allah Maha tahu Allah akan murka kepadaku. Akhirnya setelah itu dia katakan, wallahi demi Allah ya Rasulullah, maka nali min uzrin, aku tidak punya uzur apapun ya Rasulullah. Aku ngaku aku salah, aku tidak punya uzur, aku sehat, perbekalanku cukup, aku bisa berangkat, tapi aku undur sampai akhirnya aku tidak jadi berangkat. Aku salah, aku ngaku dosa, itu yang bisa aku sampaikan. Subhanallah, jujur gak Bu? Jujur gak Bu? Nah di sini menarik, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, saudara, di sahabat lagi kumpul. Kata Nabi kepada Ka'ab di depan sahabatnya, amma hada faqad sadaq. Kata Nabi, yang ini nih jujur. Berarti yang tadi bohong. Jadi bukan Nabi nggak tahu mereka ngebohong. Jadi Nabi dengerin dari tadi, iya nggak apa-apa, pada pulang, ya nggak apa-apa, begitu. Begitu yang ini ngomong jujur, apa kata Nabi? Ini baru jujur. Ini baru jujur. Nah, begitu dikatakan oleh Nabi jujur, fakum, bangun hai Ka'ab, hatta yaqdiyallahu fika. Kita tunggu putusan Allah. Masya Allah, Bu. Artinya lari dari perang, bolos tanpa uzur, itu dosa besar. Itu dosa berat. Sampai-sampai Nabi nggak langsung maafin. Kata Nabi, kita tunggu ya putusan Allah. Masya Allah. Nah akhirnya apa? Akhirnya Ka'ab berjalan. Di sini wasaro rijalun min bani Salamah fattabi'uni. Begitu aku keluar dari Nabi, kaumku ngikuti aku. Semua mencerca aku. Kenapa kau jujur? Kenapa jujur? Yang lain gak ada yang jujur. Yang lain bohong semua. Kenapa ente gak bohong? Kan udah sepakat ente bohong. Subhanallah. Dia domel-domelin sama keluarganya, sama temannya, sama kaumnya. Domel-domelin saudara sepanjang jalan. Akhirnya apa dia kata di sini? Faqalu li wallahi, demi Allah, ma'alimnaka aznabta dzamban qabla hadza. Dikatakan ya Ka'ab, kita kenal ente ini gak pernah bikin dosa, ente orang baik, gak ninggalin sholat, gak bikin maksiat. Baru satu ini kesalahan, kenapa sih gak bohong aja? Baru satu bikin salah, bohong kenapa sih? Tetap enggak mau. No, tapi Ka'ab cerita apa di sini dikatakan? Di sini dikatakan oleh Ka'ab di sini katakan wallahi ma zalu yu'annibunani hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah. Jadi karena aku diserang terus ini sama kaumku, sampai aku akhirnya keder juga. Ya udah balik aja lah Nabi. Balik aja dah, kita ngebohong aja lah. Kita tarik aja itu pernyataan tadi. Sampai terpengaruh seperti itu. Karena ini yang hati-hati, kalau Allah putusannya nggak terima bagaimana? Kalau nanti putusan Allah akhirnya kau pokoknya ditakut-takutin. Aku sempat bergetar, sempat takut, sempat pengen balik kepada Rasulullah, bikin alasan yang palsu. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Tapi setelah aku pertimbangkan, beliau katakan, wallahi demi Allah, aku tidak akan pernah mendustai diriku, dan aku tidak akan pernah mendustai Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Ka'ab tanya sama keluarganya, ada gak orang lain seperti saya, ada gak?
dari 80 sekian tuh yang punya alasan, ada gak selain saya? Dijawab oleh para, ada dua yang model ente. Ada dua nih, ini sahabat-sahabatnya nih, teman-temannya bilang ente ini udah bodoh, ada dua orang bodoh kayak ente. Kejujuran. Siapa itu dua? Yang pertama Murarah bin Rabi'ah al-Amri, yang kedua adalah Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Jadi dua orang ini sama persis seperti Ka'ab, menghadap Nabi jujur. Begitu jujur, kata Nabi, kau pulang ke rumah, duduk di rumah dan tunggu keputusan Allah. Bu, apa keputusan Allahnya? Bulan depan. Apa keputusan Allahnya? Lalu sambil menunggu keputusan Allah, apa putusan Nabi saat itu? Satu, saudara, mereka disuruh pulang. Dua, seluruh umat Islam satu Madinah tidak boleh ada yang tegur mereka. Mereka beri salam, nggak ada yang jawab. Nggak. Yang dua nangis tiap malam, duduk di rumah malu, nggak berani keluar rumah. Tapi Ka'ab berkita, dia anak muda. Kalau Ka'ab, dia masih muda, dia masih keluar. Dia keluar, dia sholat berjamaah, dia ke pasar, dia dagang. Dia bilang apa? Satu Madinah nggak ada yang negor dia. Ini bumi udah kayak sempit dia rasain. Nggak ada yang negor, sampai keluarganya sendiri satu tembok rumahnya. Dia naik ke tembok, dia tegur, lu kan keluarga gue, masa nggak negor gue juga? Enggak, keluarganya melengos, enggak. Kadang-kadang dia diri paling depan sholat, sudah. Dia liatin Nabi nggak ngeliatin dia. Kemudian kalau dia lagi nunduk, dia berasa kalau Nabi ngeliat dia. Dia kira, oh Nabi lagi ngelirik nih. Dia balik lagi, Nabi melengos. Dia bilang sedihnya itu tiap hari, nggak ada orang menegur dia. Bahkan di hari ke-40 datang putusan Nabi. Kata Nabi, istrinya dipulangin dulu ke rumah orang tuanya. Masya Allah, disuruh pulangin dulu istrinya. Sampai datang putusan Allah, sampai dia tanya kepada utusan Rasulullah, apa yang anda mesti ceritain istri anda? Enggak, Nabi enggak suruh ceritain. Cuma Nabi sampaikan, kau tidak boleh sekamar tidur bersama istri. Suruh pulang dulu ke rumah orang tuanya. Jadi betul-betul di boykot. Bagaimana lanjutannya? Bulan depan, insya Allah. Nah itulah apa yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Insya Allah bulan depan kita lanjutkan. Siapa nama tokoh kita tadi? Ka'ab ibn Malik. Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang ditegur oleh Nabi, dihukum oleh Nabi dan dihukum oleh Allah, sampai ada ayat Al-Quran yang turun tentangnya. Kita akan bawakan nanti bulan depan insya